إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن الله قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن الله قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن الله قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن الله قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن الله قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم مدد كل حرف كتب ويكتب أمد العبيد وتفرد به رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحم النبيين وحفظ المرسلين وإكرام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita maulana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Sambil menunggu tibanya waktu Isya, mari kita sama-sama berniat untuk beribadah di dalam masjid dan sama-sama pula kita berniat belajar menuntut akan ilmu agama. Mudah-mudahan akan kita menuntut dan kita pelajari Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa tadayyihi. Halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-khaliqu ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu merencanakan atau merancang suatu ciptaan. Biasanya mengadap. Al-Bari'u adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali kepada zatnya. Jadi nama Khaliq itu kembali kepada iradanya, sedangkan Al-Bari adalah nama Allah yang kembali kepada
salah satunya itu adalah apa itu Al-Kabut, surah Al-Kabut, surah Al-Balabat, dan Al-Zubab salah. Ada seorang Yahudi berkata, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar atau maha mulia, kenapa dia menyebut-nyebut laba-laba dan lalat di dalam Al-Quran? Itu perkara-perkara yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu kada supan menciptakan satu contoh seumpama nyamuk sekalipun atau yang lebih kecil dari nyamuk. Walaupun nyamuk sekecil itu tidak ada yang dapat menciptakannya selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan nyamuk, bulu betis kita lakukan. Bulu betis bagi nyamuk cukup untungnya ada matanya dan betisnya ada halalnya. Diriwayatkan ketika Raja Namrud musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu angkuhnya ia ini punya ribuan pasukan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kematiannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim nyamuk kepada Namrud. Namrud tidak bisa mengendalinya, mengaku Tuhan Tuhan, mengaku Tuhan dia. Akhirnya memati nyamuk sekumpulan. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuklah nyamuk tadi ke hidungnya sampai ke otaknya. Hidung masuk di otak benar. Nah, sehingga membuat Namrud sakit selama 40 hari. Ia menghempaskan kepalanya ke lantai. Pada akhirnya matilah Namrud disebabkan nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya tadi. Nah, nyamuk sekumpulan itu mematikan Namrud. Terciptanya nyamuk untuk makhluk hidup lainnya membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Kalau kita telah beriman dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, maka harus dibuktikan dengan akhlak yang terpuji pada diri kita, yaitu dengan cara merencanakan ibadah serta mewujudkannya, dan kita tutup ibadah kita itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah tugas kita sebagai orang yang beriman dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiga tersebut. Karena tugas kita di dalam dunia ini hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diingatkan pada dalam kita, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja sebenarnya dikatakan, aku ya Tuhan karena mengolah jin lawan manusia kecuali untuk beribadah. Diumumkan itu artinya Tuhan mengolah kita di segala ibadah aja. Kenapa aku ini hidup ini nak mencarinya, nak berusahanya, nak begawi aja beriman. Amun kada ada usaha itu bakal berhubung dengan ibadah, maka tadi banget aku dari ibadah itu. Kita tuh nama mengutakan kita dalam sudah Tuhan ini. Nah, anu itu juga sama, cuma yang paling utama untuk Tuhan. Apalagi Tuhan sudah menyediakan kita tuh bahandak hubungan bahasa tersebut lah, bahasa anu atau bahasa Imam At-Tayyib Iskandari di dalam hikam sidin.
Ada orang yang diberi makam tajwid, makam berbedanya lagi. Cuma kita ini dapat paham Tuhan itu sudah mempensiunkan kita dari aktivitas dunia. Apa maksud berada itu? Beribadah di dunia. Nah kita ini yang sudah Tuhan, yang pensiun itu artinya apa bila Tuhan jamin sudah dari kita. Sebelumnya kita mandang ini, masuk biarkan ini. Kita tuh disuruh khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki kamu itu adalah yang kamu itu rasa cukup. Nah kamu itu cukup dengan itu. Bilanya nanti saja kalau ada rekening gaji pensiun itu Tuhan sudah membenarkan cukup sudah nanti kita. Bila kan cukup karena nafsu kita. Kita ini baru kalau mengerti kada paham. Nah, bersujud Tuhan aku sadar-sadar sudah siap-siap jika hendak kembali lawan aku. Sudah berapa tahun sudah ikam nak berusaha dunia ikam, gawi dunia ikam. Nah sekarang dia Tuhan aku beri isyarat lampu kuning, parak sudah lampu hijau parak. Nah parak sudah lampu hijau, lampu hijau sudah. Nah tinggal lawan kitanya aja lagi. Nama mulainya itu ya dengan ibadah puasa kita ini. Ayo tidak memakai tadi yang bujur-bujur mendalami makna puasa ini. Lihat kita ibadah berpuasa. Kan ada ambisius lagi masalah dunia. Cuma kalau ambisi untuk menuntut ilmu, ambisi untuk beribadah, nah itu makin kuat. Ambisi untuk akhirat itu makin kuat. Karena kalau ada terlihat apa kaitannya dengan akhirat, menggebu-gebu itu ada di sini ada. Nah, ibarat kayak kita di masjid ada kayak apa untuk menyanyi dua kapalan ini gerakan dimanfaat masjid ini supaya tuntung. Di bawah masjid dunia supaya makmur. Tetapi ini untuk akhirat jadi masalah. Biar bertambah beban berapa bebannya sudah nyerap waktu sudah. Ada apa? Ini karena tujuan untuk akhirat. Pada kalau kalian orang beri mau sini dikirakan kayak apa? Aku nak membantu menurut. Kadang kalau kalian orang susah terpikir di mana berusaha kehidupan di ekonomi mereka, tapi pikir aja dan anda harus berusaha untuk bisa membantu kesulitan orang. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis ini sifatnya umum. Pendeknya bila kita itu jika berguru mengguri berniat hendak memberi manfaat dalam orang lain, hendak berbuat kebaikan dalam orang lain, insya Allah di sini matinya orang ini husnul khatimah. Ada nali sebenarnya. Nah amalan hendak mati husnul khatimah, baik berbicara atau mengguri, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah terima kasih, biar menyediakan ulun beriman kepada Dia. Terima kasih ya Allah, biar menyediakan ulun menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ya Allah, biar menghidupkan ulun, biar mewujudkan ulun, biar mencukupi rezeki yang halal ulun. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, begitu banyak aib dan kesalahan ulun, dengan rahmat biar tutupi aib-aib ulun di hadapan hamba-Hamba. 4 kalimat ini ujar guru sama mulia. Apabila ikam dawamkan setiap mengguri ikam, mati ikam dalam husnul khatimah biiznillah insyaallah dan dalam keadaan ibadah. Kita disuruh juga meminta ya Allah, matikan ulun dalam keadaan iman dan matikan
ibadah kepada Allah. Insya Allah menjadi guru ikam mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Bangun dalam keadaan beribadah baca Qurannya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Menyasak dari situ. Gue tahu mati nyamannya. Ada saya pun mati. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tazakuri jilali biji salami majasada manjara min muqlatin bidami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dagu mati menyematnya. Jalan guru juga. Nyawa namanya hendak mendapat madadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan kata saban hari Allah di sini baca burda. Saban hari. Ya paling hendak burda itu ya ke situ. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Minim 3 kali insyaallah termasuk daripada jumlah martabat umat Nabi Muhammad yang mudawaman burdah yang sudah dibuatkan ini juga ini indah juga. Nah biasanya kan dulu bertuntut pengajian berdoa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ujar bapak dulu. Urang baca ini dawamkan iman untuk salat fardu kada mati insyaallah sebelum melihat bertamu lawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kalau adanya lagi kita ditolong adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sembahyang fardu baca taruh kali kadang-kadang gitu ya. Apa kalau bacaan? Dan kedudukannya tadi kaifiatnya kayak harta budak kayak apa? Dan kita ditolong oleh Allah. Sama harus istiqamah di dalam kebaikan. Nah lalu dari sini kita lanjutkan. Kalau kita telah beriman dengan asma Allah Subhanahu wa taala di atas, maka harus dibuktikan dengan akhlak yang terpuji pada diri kita, yaitu dengan cara merencanakan ibadah serta mewujudkannya, dan kita tutup ibadah kita itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah tugas kita sebagai orang yang beriman dengan asma Allah Subhanahu wa taala yang 3 tersebut. Nah, karena tugas kita di dalam dunia ini hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Nah, tugas kita gitu aja. Ada tugas mencari duit kan? Nah, tapi bila mencari duit tadi ditakaluk, kita dihubungkan, dikaitakan untuk sang harga aku mencari yang halal untuk menafkahi anak biniku dan wajib menafkahi karena Allah Ta'ala. Jadi ibadah. Tulak ke pasar jadi ibadah. Nah, tulak ke kantor jadi ibadah sampai boleh itu ibadahnya. Innamal a'malu binniyat. Jangan saya pulang apa anak-anak. Pada kegiatan di sini aku kunjung saja. Ayo, pada kegiatan aku huru aja. Karena tahu jalan sudah kita. Rezeki yang paling mulia, rezeki yang paling abal, rezeki yang paling halal di bahasa kita itu adalah
harta ganimah, harta rampasan perang dari orang kafir. Tuh hampir ada yang kita tidak. Nah, lalu angkat juga rezeki yang paling halal itu adalah berburu. Berburu. Makanya jangan heran berburu kita tuh bujun sih deh. Pada berburu kautan bujun. Bupanaka masuk sunnah Nabi ini olahraga. Kata kasar yang dianjurkan Nabi berbulan, berenang, kunyong, nggak bisa kunyong. Oh, berusaha aja bisa kunyong. Ngomongnya, terangkan dulu ya. Tadi terangkan penyawang lagi. Langsung hujan nih. Buyuk kan yang macam badan ini mau tanya dulu gitu. Ayo berenang, memanah, kamu muda. Mana ada orang dalam halus. Mana ada juga kan? Mana ada usahanya muda berenang. Jangan tambahnya juga muda. Orang berbuting itu mengatakan ada di desa. Paling kada di rumah mengisi panah, berniat nama untuk berjihad bisa bilillah dengan panah. Berapa ya panah? 100.000 kan? Berapa? 100.000 juga. Maka ini harus lebih banyak. Lagi berarti banyak. Seberapa kaya yang ada juga, pada juga. Panah bersunnah. Ada di dalam Quran masalah adalah karis itu budaya buat kita benar. Nah budaya buat kita ada bukan kita budaya buat kita. Siapa? Karena itu ada di masalah harus selama jangan dia gini ya gimana masalah yang lain bahkan itu kayaknya kisahnya entah. Cuman ini aja dulu kita ada kita berisi dulu misalnya kita kendaraan berisi udah banget berisi kita dia pulang. Cuman dalam hidup itu para udah juga ada udah lah kamu maksudnya ada jangan udah gipang lah. Udah gipang, ini kisahnya. Itu macam asal udah gue aja. Panah biasa aja kita. Kalau kita berarti memanahnya kita. Ya, jadi ujian sidin pulang kalau keimanan kita sudah mantap dengan al-Khaliq, al-Bari dan al-Musawwir ini, maka dengan sendirinya kita akan selalu merencanakan ibadah yang akan kita lakukan. Kapan yang direncanakan ibadah atau hari esok yang sudah terencana dengan baik. Jadi ibadah untuk hari esok yang sudah terencana dengan baik. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semua ibadah yang akan kita lakukan esok hari harus lebih baik daripada ibadah pada hari ini. Itu berencana. Karena waman hamma bihasanatin itu siapa yang Nabi nambah merencanakannya ke depan esok hari. Baik kualitasnya, kehusuannya ataupun jumlah ibadah yang dilakukan. Setelah perencanaan ibadah yang sudah baik, baru ibadah diwujudkan. Mewujudkan ibadah dari rencana yang baik itu adalah merupakan tanda beriman dengan al-Bari. Setelah itu baru kita tutup ibadah itu dengan baik dan indah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan untuk membentuk ibadah supaya baik dan indah setidak-tidaknya ada 4. Pertama, sifat yang harus dilakukan oleh seorang hamba. 1. Ikhlas dalam beramal. Maksudnya adalah pendorong untuk beramal semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah atau semata-mata karena perintah Allah. Ya,
adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha sini toh antara diharapkan adalah surga dan selamat dunia akhirat. Nah, ini adanya ikhlas dalam menuntut pahala. Ini ada ikhlas dalam beramal dan ada ikhlas dalam menuntut pahala. Nah, ketiga, sifat yang harus dilakukan. Beramal itu ingat bahwa ia bisa melakukan ibadah adalah karena nikmat yang dianugerahkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada ingat atau pada ingat nih akan anugerah, berarti ada sifat ujub di dalam hati. Ya kan? Jadi negara ujub itu ajaibnya dengan diri pribadinya, herannya dengan kemampuannya, herannya dengan kebisaannya, herannya dengan kehebatannya, herannya dengan kemampuannya, itu adanya ujub. Nah, kalau ada kayak ini di hati kita, ada ingat kita lawan Allah, maka adanya ujub. Heran kita dengan kebisaan kita, heran dengan ibadah kita, heran dengan amal perbuatan kita, ada ingat kita nih lawan anugerah Allah, ini ujub dengannya. Makanya ujar ulama, kadar pahala ibadah seseorang itu tergantung ingatnya akan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Yang keempat, membesarkan atau merasa besar, makna membesarkan atau merasa besar taufik Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Nah, karena taufik Allah Subhanahu wa taala sangat besar, kemampuan berbuat taat, mampu menuntut ilmu, ke masjid, untuk salat berjamaah dan macam-macam ketaatan lainnya, semuanya itu adalah taufik yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapat taufik darinya. Banyak benar adalah makhluk Allah taala yang ada diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, apabila seorang hamba sudah merencanakan ibadahnya dengan baik dan mampu mewujudkannya dengan perhiasan-perhiasan yang baik tadi, yaitu ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut pahala atau menuntut balasan, ingat mampu atau bisa melakukan ibadah adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, serta membesarkan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan gambaran sudah bagusnya keimanan seorang terhadap asma Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, dan Al-Musawwiru. Wallahu a'lam bishawab. Di sini adalah pendalamannya. Nah, ini kita bismillah. Kita mau ulang karena ini sangat penting, pokok dari segala. Kita ulang-ulang pada Dirajak diingat-ingat empat kalimat ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kalimat ini menyimpul semua aqaidul iman. Kalau di sini semalam jumlah aqaidul imannya berapa? 50. Nah, aqaidul iman dan 50 aqaid iman. Kalau di sini berapa Muhammad Rasulullah? Paling kali 9. Nah, namanya 50 tambah 9, 59. Namun ditambah yang lain yang sampai 65 semalam. Yang paling penting ini dulu lah. Cuma kita nang rancak diulang-ulang kan supaya jangan tahan lah. Nang 50 ini juga bisa pemantapan etika di dalam kalimat musyawarah ini. Nang
41, di sini 9. Maka jumlahnya 50. Ini paling minim kita orang awam. 41 apa itu iman dan wajib kita itikadkan di dalam keyakinan hati kita. Yang 9 yang wajib kita itikadkan di dalam keyakinan hati kita bagi Muhammad Rasulullah. Nah, amuninya 41 ini, nah ini di atas itu di dalam la ilaha illallah. Nah, amuninya 50 di la ilaha illallah ini berarti ada tambahan 9. Nah, 9 itikad selain daripada 6 wajib 20, 6 mustahil 20, 6 jaiz 1. Jumlahnya 41 nih, ditambah 9 akaid ulang tambahannya. Namanya semalam harus itu kan fi'lu, anggaran fi'lu syai'inal kainat al-tarku mungkinan al-tarku tadi memperbuat sekadar mungkin atau meninggalkannya. Nah, itu harus kan jaiz. Ini namanya jaiznya 1. Nah, ada lawanannya, maka jadi 2. Awanannya artinya ngaran harus, mustahil, wajib, lawan sinin, makmula, memperbuat sekalian mungkin atau ada memperbuatnya, itu ada wajib lawan Allah. Karena ini perkara harus. Nah, jaiz ini tak hubungnya sifat kudrat iradat. Nah, sebenarnya ini al-qudrat iradah ini. Tadi al-khaliq dinamai maksud qudrat iradah ini menunjukkan nantinya asma'nya ngaran sini al-khaliq tadi. Nah, sebagai al-khaliq tadi adalah iradah itu mahandakinya tadi lah. Nah, al-musawwir, al-bari, al-musawwir. Nah, jadi al-bari tadi al-bari. Nah, ini menunjukkan apa? Zat sidik dah, dari kusarannya dah zat sidik. Nah, musawwir ini menunjukkan sifat. Zat lawan sifat. Al-khaliq ini menunjukkan iradahnya. Nah, keinginannya. Nah, sifat iradahnya Allah. Ini kalau mengaji ke sifat 20, iradah ini kan tak antarkan kepada mungkinan. Nah, apa aja perkara mungkin ini dihubungi oleh kudrat iradah. Pahami baik-baik antara sifat kudrat dan makdur. Jadi kita ini makdurnya. Kudratnya Allah, makdurnya kita. Jadi kalau bicara sama kita. Nah, jadi kita ini orang yang dikuasai, Pak. Kalau Allah yang bersifat kuasa, maka yang dikuasai adalah kita. Jadi makhluk ini adalah semua yang makhluknya yang dikuasainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang mungkin apa saja sambatannya. Kalau dalam perilakunya keadaannya adalah makhluknya yang dikuasainya. Nah, ini pahami bagus, ini dihafal bujur tujuan kita jangan ada keraguan lagi. Nah, jangan ada keraguan lagi ini, diulang-ulang akan lagi. Nah, ada bapak ini sampai mati mengulang ininya. Nah, tahu sampai mati, sampai ada misi wujud lagi. Nah, itu kan kehendak kita. Ya Allah, kita mau ucap la ilaha illallah, rasa ada wujud kita lagi dan mengucap kita. Ya, nang tinggalan toh itu tuh jar guru nang iyanya toh. Nang iyanya tuh nang sudah ada wujud kita lagi. Kan dilatih kita la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maghluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Terakhir la ilaha illallah, la mawjud illallah. Sekali aja la mawjud illallah terus ini dilatih semangat 55. La matlub la ma'budu illallah 55 semangat la maghluba illallah. Dilatih ulang 55 la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Latih jangan kayak ini.
kita sebutnya yang nambah. Nah sekali la ilaha illallah la maujud illallah. Nah ini nama biasakan ini supaya la maujud illallah kan sekali aja, arti sekali aja diimbang ulang-ulang. Nah, ini Pak, maknanya sekali aja. Tunggal kalian menjadi kita tunggal satuan. Nah ini yang dipahami ujung-ujung isinya dipahami, makna dari kandungnya dipahami. Nah, jadi makna dari kandungnya dan ini 41 ini. Nah dijelaskan berarti kan ini wujud. Berarti lama wujud karena dengan wujud hanya Allah ya lah. Jadi wujud Allah ini yang dipahami turun ke bawah wujud Allah tidak. Turun ke bawah wujud Allah baka. Turun ke bawah wujud Allah mukhalafatul hawadis. Turun ke bawah wujud Allah qiyamuhu binafsihi. Turun ke bawah wujud Allah wahdaniyah. Apa namanya ini? Salbiyah. Apa namanya ini? Sifat tanzih, sifat kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat kesucian ada qa'imun bizati, ada dari dirinya, karena ini sifat kemuliaannya. Ini sifat keagungannya. Jadi wujudnya Allah Ta'ala itu idam, ada pemulaan wujudnya, Bapak wujudnya pada Bapak sudahan, wujudnya qiyamuhu binafsi mukhalafahil hawadis. Ini wujudnya ada sama dengan makhluknya, wujudnya sendiri ada sama dengan wujud makhluk. Nah wujudnya Allah qiyamu binafsi, wujudnya dengan dirinya sendiri, wujudnya Allah wahdaniyah. Maka ini sifat kesucian namanya. Maka disebut salbiyah, sifat menolak mengkandalkan layak disandarakan lawan Tuhan. Maka ini disebut sifat, tetapi bukan ada di diri sendiri. Nah sekarang sifat yang menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah berikan ini 7 sifat. Nah simpul bila mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila baca Fatihah simpul sifat 7 ini. Karena ini sudah dijelaskan oleh wujud tadi, wujudnya Allah kita bapak mukhalafah hawadis yang binafsi wahdaniyah. Maka kudratnya jangan terlampau lawan 65 ini. Nah, kalau Allah bersifat kudratnya berarti tidak. Allah bersifat kudrat berarti kudratnya baka. Allah bersifat kudrat berarti kudratnya mukhalafatul hawadis, tidak akan sama dengan kudratnya yang baru. Kan gitu lah. Karena ini sudah kita kenali, kita makrifahi sebelum kita memakrifahi sifat ma'aninya. Sifat tanzihnya kita pahami dulu. Kalau ini kita paham, lalu kita ada penggambaran akan sifat Allah pada sambungan dengan sifat makhluk. Kenapa orang ada beriktikat mujassimah, ada beriktikat, etikat kan bisa diikat mujassimah adalah terus nah orang namanya jisim bukan Allah. Nah, mujassim itu atau etikat mutasyabih. Etikat orang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Kenapa? Ada wujud belajar ini. Ini kan belajar ini apa? Kalau Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis wujudnya, ada pemikiran di otak, di hati, bahwasanya Allah Ta'ala itu bertempat di aras. Setiap yang bertempat berarti muhaddas, ya Pak, makhluk. Sedangkan dia bersifat mukhalafatul hawadis. Ditolak sudah bersifat ini wujudnya Allah, kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya. Jadi iradatnya, kehendaknya Allah, wujud kehendak Allah itu tidak baka mukhalafalil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Itu terus bakai ke atas ini. Kamu lihat ilmunya Allah tidak pula, baka pula lain ilmu kita. Ya kalau dia
diawali oleh kada tahu. Imba itu hanya tahu, imba itu kada tahu pula, karena lali. Menyebabkan dia layak awalnya itu nah. Asalnya kan. Ini gua. Ya Allah. Nah. Jadi pun asalnya kada tahu, asalnya tahu, kada tahu. Amun inya ilmu Allah kada diawali oleh kada tahu. Kada diakhiri oleh kada tahu pula. Kada sama dengan pengetahuan makhluk. Nang diawali oleh kada tahu, nang diakhiri oleh kada tahu pula. Nang diawali oleh kada ada, kemudian ada, atau ibaratnya kada ada pula. Nah, pengetahuan kita kan terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Nah, sudah jelas. Ayat Quran pula. Ayat Tuhan kita bakal mukhalafatul lil hawadis. Amun ayat kita ya itu kan pintar benar juga sampai ada mengaji lawan orang yang mana orang itu mengaku dirinya, nah dirinya akhirnya apa namanya wahdatul wujud menyatu dia dengan Tuhan. Di apa daripada ada bujur belajar diri lalu cuma anggap bahwasanya Tuhan itu menyatu lawan dirinya. Mukhalafatul lil hawadis, setiap nang bertempat itu muhaddas, itu makhluk namanya. Amun inya Tuhan menyatu lawan hamba, bertempat kada Tuhan lawan hamba. Bersatu kada. Bilanya bersatu itu makhluk. Kawal diterima. Paham tak? Nah, kalau yang wujud belajar etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan ada dalam pikirannya bicara Nabi lah memandangkan siapa bicara Nabi mantaraka sama lain arba'u kalimat, siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini yang ada di otaknya, yang ada di hatinya terlintas ainallah, di mana Allah, kaifallah, kayapa Allah, matallah, kapan Allah, kamillah, berapa Allah. Itu kan ada lagi di otaknya, kan ada lagi di hatinya. Kamulah imanu, imannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya ada di mana ini akan tidak ada, di mana ini akan bisa tidak ada. Kalau ingin belajar, kamu ingin belajar tentang sifat salbiyah ini, tidak akan ada 4 pertanyaan terlintas di otak dan di hati yang dibisikkan oleh si iblis ini. Karena akan ada. Ya iblis itu di sini. Yang akan binatang Tuhan, kan itu soalnya membuat Tuhan, pada tahu juga, tahu di ngaran-ngaran, pada tahu di gawiannya, tahu di sifatnya Bapak, sembahyang, ngapahinya, manusia, melindati sejadah aja, punya pada tahu juga apa kan, bisa bandarnya, jadi si bunga ini juga, nah pada tahu apa juga, menyambang kadang-kadang patah bumi, akhirnya sembahyang ada, puasa ada. Tadulu paguruan nang kaini nang guru anu guru dalalah mudir galun mudirun sasat menyesatakan ini. Nah, tamu bah liur sudah populer. Apa puasa boleh mah puasa. Ada bapak yang puasa itu ya munang sidin juga mun atuh boy udah muslim banget. Mun sidin juga aku nya aku nang andak kayak gitu nyantak bajalan-bajalan nang bagana-bagana makan-makan nang minum-minum sampai kalau lagi puasa iya kamu ya pinanku lawannya mau masyarakat diri wah pinang hak benar makan pengejak pada di orang bercari keimannya pada di orang diumumkan telah nah amalnya ada yang sudah terjadi kayak itu istighfar minta ampun bertaubat ilallah taubatan nasuha ya Allah ampuni luna selama ini orang keliru di dalam beretika, keliru di dalam mengenali angka. Seseorang itu tidak akan diberi makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau inya itu syarat. Malam kita mengaji di subuh tadi, subuh malam, nah mengaji itu kita penyusunnya. Seorang itu ada taraki tidak akan naik ke Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu ada menghilangkan apa? Hubbud dunia di dalam hatinya. Kalau dunianya masih ada di hatinya, ada hubbud dunia, ada benci lawan dunia, maka tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang murid tadi taraqi ilallah, naik kepada Allah atau wusul atau disebut makrifat kepada Allah. Jadi makrifat kepada Allah itu ada
syarat Tuhan memberi kepada seseorang hamba. Bujur dulu itikadnya. Nah, di bawah hendak bujur, ilmu tauhid kan belajar dipaham. Kalau sudah, kalau menuju sifatnya ini artinya sifat ma'ani, berarti ini ada di diri Allah Subhanahu wa taala, ada di zatnya Allah taala. Zatnya Allah taala mukhalafatu lil hawadis. Zatnya Allah taala hidam, zatnya Allah taala baqa, zat Allah taala qiyamu bi nafsi, zat Allah taala wahdaniyah. Awalnya ketika menggambarkan kayak diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tujuh sifat ini berdiri, artinya ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kudratnya ada sama dengan kudrat kita. Tentulah iradatnya Allah ada sama dengan iradat kita. Maka kudrat iradat Allah itu ngarannya ta'alluq li taksir, pasti jadi. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Nah, dinyak anak Tuhan fayakun toh. Jadi yang jadi ini adalah iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu aran Tuhan disebut Al-Khaliq. Paham enggak? Wallahu a'lam bishawab. Enak-enak pakai pula. Nah, kisah pahit lagi gue. Jadi jam 7 udah pahit banget dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Sini aja dulu lah. Mudah-mudahan sebelum diakhiri, fastabiqul khairat, ajakan kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian.